terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan selalu senantiasa bersama dengan kami. Di mana kami Tuhan keluarga Manado dan keluarga Sihombe akan membawa anak kami ke tempat-Mu ya Bapa, menerima keberkatan nikah, di mana mereka Tuhan mau membentuk rumah tangga yang baru. Berkati mereka Tuhan lewat hamba-Mu yang dari gereja Tuhan Yesus. Begitu juga kami keluarga senantiasa bersukacita pada saat ini, satu hari ini ya Tuhan. Begitu juga di mana segera selesai keberkatan nikah di gereja, di mana kami akan menentukan pesta adat secara Batak. Tuhan Yesus berkati kami satu hari ini, begitu juga pengantin ini ya Bapa. Dan begitu juga undangan kami, berkati mereka supaya bisa tiba mereka di gedung sesuai dengan harapan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, banyak dosa dan kekurangan kami. Kiranya itu dihapuskan supaya jangan penghalang kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. belum suka sahat atau belum suka nganon kan. Nah, jadi untuk yang mangan namara suatu kota. Hata mo naman po, wala sa rapag pagi bagi hukam mo sa masipangano kira. Oh, iya betul. Jadi dibagi. Di Hamburg nani. Alamat Sipangano mahita sa rapag pagi. At pahamu man Sipangano. Bagi. Ibadah Jehovah amanami na marhabang sa ribuan o abidjan na utadahan di wadah sa Tuhan Tuhan Kristus. Oleh hati ketutu maroh anami di bawah Tuhan.
tidak perlu dihangi na ikason bui hamirak makumu di son na pinabumu ni asni roham isok kami na sudah hulu na patukahon daun na nagpatkon namin no di bata jago ama namin na yung pasahan mga lakbo mahami siya hamoraumi radidus tangano piradari niya sinoham masuk-masuk matwa sekarang no nasa makorububu na balo tukawatang nabi jalo maului Panginoon namin mari kita anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat madiho amin amin asa siti masih kopa gulang-gulang pangaraw ka kung sono pinasupan di parade nami gulang matinasunan para may
dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan ini. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengan tanda doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Firman Tuhan kabar baik dalam ibadah pemberkatan ini yang kita syukuri hari ini. Ibu bapak saudara-saudara, saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 2. Efesus pasal 4 ayat 2, demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Markop niroha situ, markop jalan marlabas niroha, masih haidian di bagasan roha nahono. Dalam bahasa Indonesia sekali lagi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikian firman Tuhan. Laurentius Hanomoan Luban Turuan dengan Lastri Manado hari ini menjadi yang istimewa. Kalian berdua setelah perjumpaan mereka berdua ini dimulai dari Instagram. Jadi bukan berjumpa di tempat kerja yang bapak saudara, tetapi justru melalui Instagram. Kebetulan pula rumah berdekatan arah Cair ini kan, satu di Taman Mini, satu di daerah ini. Jadi berjumpalah mereka setelah Instagram. Dan kalau penuturan si Laurentius ini, dia langsung melihat wajah si Lastri ini di Instagram kece. Dan ternyata setelah berjumpa kece juga ya. Karena ada begitu, di foto profil kece, tapi setelah berjumpa kecewa. Tapi yang ini tidak, kece ya. Jadi kita bersyukur. Yang kedua, ibu bapak saudara, yang kita syukuri sebenarnya bukan hanya ketika kita ada di sini, pertukulan sudah selesai, lalu gedung sudah tersedia, kebutuhan untuk semua pesta tercukupi.
Tidak hanya di situ, tetapi hari ini istimewanya adalah dua orang yang berlatar belakang yang berbeda, dari karakter yang berbeda, dari latar pendidikan yang berbeda, keluarga yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, dipersatukan. Yang ketiga juga Bapak saudara-saudara, Laurentius dan Lastri, ternyata hari ini kita diingatkan kembali bahwa lembaga pernikahan Kristen adalah lembaga tertua di Alkitab. Kita buka Kejadian 1 lembaran barang kedua, di Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat 25 itu dituliskan dengan baik. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong yang sepadan kepadanya. Maka seorang laki-laki akan pergi meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu sebabnya si Laurentius Hanemuan bukan Turuan dan si Lastri Boru Manado berjalan mulai dari konsistori tadi, mereka berdua di depan. Amang dan inang keluarga, orang tua, inang, amang, kedua belah pihak yang melahirkan mereka itu hanya di belakang. Manangyapun, mengulurun, alias itu dijun. Bukan berarti mau meninggalkan apa mamanya selamanya dalam arti yang kurang tepat dengan pemahaman firman ini, tetapi meninggalkan artinya adalah dia bersatu dengan istrinya sebagai teman sampai ajal menjemput. Yang berikut nas firman ini sengaja saya pilih ibu bapak saudara. Kenapa? Karena selama kami konseling, beberapa hal yang diucapkan oleh Laurentius dan Lastri ini adalah bagaimana supaya kami ini saling membantu, saling membantu. Dari seluruh percakapan kami sedang melihat dominan keluar, bagaimana mereka saling mengukuhkan, mendoakan, meneguhkan, tentu juga saling membantukannya. Maka ibu bapak saudara-saudara, ada 4 hal yang dibutuhkan perkawinan. Loren dan Lastri 4 hal yang harus kalian pegang nanti ketika kita pulang dari gereja ini yang diberkati. Menurut Efesus 4 ayat 2 ini, yang pertama adalah pernikahan membutuhkan kerendahan hati. Ini yang pertama. Tetapi suami istri harus mampu berkata, bagaimana kami dapat membangun keluarga yang Tuhan kehendaki. Laurentius dan Lastri, nanti akan terdapat perbedaan pendapat, nanti akan terdapat perbedaan kebiasaan, nanti akan terdapat perbedaan cara berpikir. Kalau 2 tahun kurang lebih ini kalian berpacaran, paling kalau kalian berantem itu karena mungkin komunikasi saja, komunikasi yang kurang. Tetapi kalau nanti setelah menikah tidak hanya komunikasi, tetapi juga nanti ada perbedaan kebiasaan, perbedaan cara berpikir. Kerendahan hati akan menolong saudara berdua untuk memampukan Anda menang dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Ketika ibu bapak saudara-saudara, secara khusus kalian berdua, seorang suami, seorang istri mampu berkata maaf. Gimana ibu bapak yang sudah menikah di sini? Siapa yang sering minta maaf kepada istrinya, kepada suaminya duluan, atau tidak pernah? Tak pula mohon maaf. Laku habis satu nama aja dari jebohnya. Ternyata kata maaf itu diperlukan di tengah keluarga. Tidak terkecuali apakah itu istri, apakah itu suami. Maaf, saya salah. Jadi kalau si Laurentius ini maaf Lastri, maaf saya salah, jangan kau tunggu sampai 3 hari menjawabnya. Langsung saja, seperti yang dikatakan Laurentius, jangan sampai terbit matahari pagi, amarahmu belum selesai. Amin Lastri? Iya. Tapi Laurentius sudah sadar, jangan kau paksa saja, sabar saja. Karena Lastri sedang menggumuli, apakah saya salah ya? Begitu kan Lastri?
Dia bilang begitu. Apakah perkataanku itu salah? Apakah sikapku itu salah? Jadi dia butuh waktu yang tepat. Tapi kalau nanti sudah suami istri, pakailah yang lebih bagus, yang lebih bermanfaat. Tidak perlu berlama-lama untuk menyelesaikan. Ada kita tanya yang di belakang, ada di keluarga yang 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun yang tidak pernah cekcok di rumah mana? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi seorang penulis teolog Albert Ismail bilang, selamat ribut rukun. Ribut bisa saja terjadi dalam keluarga, tapi akhirnya menjadi apa? Rukun. Jadi fokusnya adalah rukun. Apa yang membuat rukun? Kerendahan hati, maaf. Lalu yang kedua adalah terima kasih sudah mengingatkan saya. Madok mo niya mulo di bayo. Una madok berapa jauh. Lalu merasa lebih keakuannya ditonjolkan karena suami, karena kepala keluarga. Tetapi suami kepala keluarga juga harus mampu berterima kasih kepada istri karena diingatkan. Saudara berdua bermaksud akan melaksanakan perkawinan dalam suatu perkawinan Kristiani. Oleh karena itu, dengarkanlah perintah Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia juga berbuat zina. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Janganlah marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Allah kepada perempuan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian.
Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhilah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaan. Saudara Laurentius Halomoan Banturuan dan saudara Lastri Manado, saudara berdua telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar pernikahan umat Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki Ibu Laurentius Halomoan Banturuan, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini mengatakan bahwa saudara menghendaki saudari Lastri Manado menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan berlapang atas kelemahannya? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara membiarkan semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, saudari Lastri Manado yang telah dipilih oleh saudara Laurentius Halomoan Banturuan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini mengatakan bahwa saudari menghendaki Laurentius Halomoan Banturuan menjadi suami? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersamanya memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudari mengiyakan semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Ya, saya bersedia. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya berkata, yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita undang penghadap kita. Jadi mulai akan berkata Laurentius Halomoan Banturuan, Lastri Manado. Kalian berdua sudah resmi sebagai suami istri, dan kalian berdua sudah jadi satu. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 7 ayat 33, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sajumolo maluli hamuna kerajaan dari Bapa, bahwa hati borana duni tabangon nama akawape Tuhan menang. Selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.
Silakan. Silakan.